bodyguard. How are you? Hi. Where are we going now, bodyguard? Going to pick an officer going for work. Okay, he is the bodyguard for VIP Lusaka, Zambia. I mean, he is the police for bodyguard. Ahu, Africa in Ami accent. Africa in Ami accent. Hi guys, I'm now with the bodyguard. He's a police bodyguard in Lusaka for VIP bodyguard. He is now picking me up. Okay, let me talk with him. How is feeling to be a bodyguard for VIP for HH in Nice job. Zambia? You like your job? Very much. Oh, you like your job or you love your job? I love my job. That's good. Sebetulnya aku hanya meminta seseorang yang bisa menemani dan mengawalku agar tidak sendirian jalan-jalan di ibu kota Zambia. Malah diberi fasilitas polisi bodyguard, salah satu jajaran anggota pasukan pengawalan presiden. Berbeda dengan polisi pada umumnya, dia tidak selalu mengenakan seragam polisi. Pengalamannya di bidang pengamanan juga sangat banyak. Dia pernah bertugas di berbagai negara di Afrika dan salah satu bukti pengalaman tersebut adalah sertifikat ini. Aku udah izin sama orangnya untuk memfoto dan menyertakan salah satu sertifikatnya. Kalau enggak nanti dikira polisi gadungan deh. Oke lah, polisi atau bukan itu sebenarnya tidak penting-penting amat, karena bagiku yang penting adalah diriku bisa jalan-jalan dengan selamat di Lusaka. Okay, when was the last time you meet HH? When? The president, Yeah, who else? SH. when we go for work, When was the last time you meet HH? yesterday, Yesterday. Oh, please bring me to meet him, please. we'll tell you the procedure. Please, I just want to meet him and take photo with him. So he is the bodyguard in Zambia, policeman. His name is, how to call your name? Buster. Boston. Buster. This is my first time to hear the name, Buster. I want to see where the rich people live. These are In the same Lusaka. areas. This I'll is- show you Kabronga. Yeah, I want to see where the rich people in Zambia live in Lusaka, because I have already seen the poor people Okay. in rural area, so I want to see where the rich people live in Lusaka. Very look like Harare. Similar with Harare. Here also rich people stay. Here. This is rich people stay, Yeah, yeah? also here. Yeah, I can see. Look like in Harare. Similar like In this. Harare. Buster, tell me, which African nation is the most annoying? The first. I don't know. We have not traveled much. But okay, according to what people say, Namibia, Namibia is nice. DRC. I've never been there, but here truck drivers, they suffer, the truck drivers. So which nation? No, you don't know. Namibia is nice. Nigeria. Nigeria is one. Kalau bukan di tengah pusat ibu kotanya atau di pasar-pasar, suasana Lusaka cenderung tenang. Tidak banyak lalu lintas kendaraan di jalanan, sehingga menjadikan udaranya lebih bersih dari polusi. Banyak pohon-pohonan hijau di kanan kiri jalan, taman di tengah kota, dan juga langit-langitnya yang terlihat cerah. Buster hari ini mengajakku menghadiri perayaan Hari Perempuan di Lusaka. Terlihat para emak-emak dan ibu-ibu kompak mengenakan kain kitenge sebagai rok panjang mereka. Kitenge sendiri adalah kain yang sangat populer di Zambia dan berbagai negara Afrika lainnya. Sekilas motifnya memang terlihat mirip dengan batik. Ini membuatku bertanya-tanya apakah kitenge terinspirasi dari batik? Dan ternyata setelah mencari tahu lebih jauh memang ada hubungan sejarah antara keduanya. Dan benar saja, kain kitenge terinspirasi oleh batik Jawa. Apalagi mengingat batik telah dulu ada sejak ratusan tahun lalu. Para pedagang Eropa dulunya membawa kain batik ke Afrika. Kemudian seiring berjalannya waktu, motif-motif batik berkembang dan beradaptasi menyesuaikan budaya lokal dan karakteristik Afrika hingga melahirkan corak khas yang dikenal sebagai kitenge saat ini. Bangga dong ya, berarti batik Jawa mendunia, bahwa warisan budaya batik Jawa memberi pengaruh sampai diadopsi di Afrika. Bedanya kalau batik asli terbuat dengan teknik pewarnaan lilin, sedangkan kitenge mayoritas terbuat dari industri cetakan.
Suasana di siang hari ini cukup terik sinar mataharinya. Terlihat di dekat pintu gerbang berdiri 2 orang polisi dengan seragam coklatnya, sedang bertugas memantau dan menjaga jalannya acara di sini. Namun ada salah satu pemandangan yang menarik perhatianku, seorang emak-emak yang sedang jualan makanan dengan baskomnya, dan dia tampil dengan kain yang dililitkan di atas kepalanya. Ketika berjalan, baskom itu ditopang oleh kain yang ada di atas kepalanya. Pemandangan seperti ini memang umum di Afrika. Aku pikir si ibu jualan tahu gejrot atau cilok gitu. Ternyata bukan. Isi jualannya adalah makanan snack tradisional Zambia yang sayangnya aku lupa namanya. Semalam aku sempat coba memakannya, tapi rasanya aneh dan gak cocok di lidahku. Selain itu, kulihat di dalam baskomnya si ibu juga menjual kacang-kacangan. Buy me, Chikanda. What's that? Huh? That one which that guy gave you when you went to buy shawarma. That piece which he gave you. Remember? When we were waiting for shawarma there at Long Acres at night. Someone gave you something small and you ate it first. This is the one. I don't like. I know. Berhubung ini adalah acara Hari Perempuan, maka dari itu hampir semuanya yang hadir di acara ini adalah perempuan, baik mbak-mbak ataupun emak-emak Zambia. Ditambah lagi saat ini Wakil Presiden Zambia ke-14 adalah seorang perempuan yang bernama Mutale Nalumango, sehingga acara perayaannya pun dibuat lebih besar dan meriah. Uniknya, Wapres Zambia yang biasa dikawal oleh kawanku Boster ini, backgroundnya adalah keagamaan. Beliau adalah seorang tokoh agama, yaitu dikenal sebagai pastor atau pendeta besar di Zambia. Boster sendirilah yang menceritakan hal ini kepadaku. Tokoh keagamaan memang salah satu profesi yang menjanjikan di mayoritas negeri Afrika. Unik juga ya, tokoh keagamaan sebagai pendeta bisa masuk ke dalam ranah politik hingga jadi wapres di negara yang dikenal resmi sebagai negeri Republik Kristen ini. Perempuan lagi. Ih, keren banget sih. So now we are greeting the Vice President. This governor is We are greeting the Vice President. Sejumlah orang tampak antusias menunggu dan menyaksikan iring-iringan wakil presiden saat meninggalkan lokasi acara, yang tentunya diiringi oleh rombongan antek-anteknya. Boster sendiri hari ini tidak sedang bertugas, malah fokus untuk mengawalku jalan-jalan di Lusaka selama beberapa hari ke depan. Ternyata negara sekelas Zambia seleranya tunggangannya tinggi juga ya pejabatnya. Tunggangannya memilih LC dan minimal 4x4 gitu loh. Ya, aku pikir wapresnya keluar sebentar dari mobil atau setidaknya buka jendela dari mobil gitu. Padahal aku pengen lihat wapresnya yang cantik, ternyata enggak sama sekali. Males deh jadinya. Aku jadi ngambek. Keluar dari lokasi acara, aku menjumpai kumpulan emak-emak yang kompak mengenakan pakaian dan rok bergambar Presiden Zambia, Hakainde Hichilema atau biasa disingkat HH, beserta gambar parpolnya yaitu UPND, United Party for National Development. Tidak jauh dari lokasi, aku lanjut berjalan melihat situasi ibu kota. Lalu mampir sebentar, ada jembatan yang bentuknya aku rasa unik desainnya. No, let me be this side. Cuacanya tidak begitu panas, suhunya enak dan pas, kadang sejuk, sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius saja. Tapi terik mataharinya cukup kuat, jadi aku lebih suka pakai payung. Masih lebih panas di Asia Tenggara daripada di Afrika bagian selatan. Sebagai ibu kota dan kota terbesar di Zambia, Lusaka hanya memiliki populasi sekitar 3,6 juta saja per sensus tahun 2026. Oleh karena itu, aku menyebutnya sebagai ibu kota slow living. Kalau Zimbabwe dulunya disebut sebagai Rhodesia Selatan, Zambia adalah Rhodesia Utara. Aku rasa vibe Harare dan Lusaka tidaklah beda-beda jauh, sama-sama tenang dan slow living. Lalu untuk bahasanya, bahasa daerahnya memang berbeda satu sama lain. Tapi negeri-negeri Afrika bagian selatan hampir semuanya menjadikan Inggris sebagai bahasa resmi.
Dengan posisiku saat ini yang berada di Lusaka, ini tidak jauh dengan Harare, lalu dekat dengan Mozambik dan juga Malawi. Dan untuk menuju ke sana, semuanya sudah terhubung oleh bus antar negara. Sementara itu, batas di sebelah utara adalah Republik Demokratik Kongo. Kalau itu kurang tahu sih, karena sampai sekarang status Kongo dianggap kurang aman, termasuk orang-orang Afrika di sini sendiri juga kebanyakan minim informasi untuk pergi ke Kongo. Do you like Lusaka? Very much. Oh, very much. Lusaka is nice. So you like Lusaka so much? Very much. Lusaka or Livingstone? But Livingstone is nice because of the Victoria Falls. Okay. So you don't want to leave Lusaka? No, You want to I settle want, here? but I'll be visiting Livingstone for the falls. Yes. Okay, in the future, where do you want to spend the rest of your life? In Lusaka or other country? No, I'm coming to Indonesia. Guys, ini aku lagi di jembatan layang di pusatnya Lusaka di sini. Ramai banget, macet. Macet, tapi macetnya dalam taraf normal sih, apalagi di bawah ini ada rambu lalu lintas. Lusaka bukanlah kota dengan tingkat macet yang parah. Infrastruktur Lusaka memang masih terus berkembang. Belum ada kereta bawah tanah atau sistem metro di sini. Oh iya, menariknya hampir tidak ada motor loh di sini. Begitu juga di kota-kota lain di Zambia. Aku sendiri saat bepergian selalu mengandalkan aplikasi taksi online dengan menggunakan mobil. Kalau di Zambia, aplikasi taksi online yang kupakai adalah Yango. Sesekali pernah mencoba menggunakan transportasi umum, yaitu naik angkot bersama Boster. Selalu padat sih kalau naik angkot karena memang terjangkau banget harganya kalau naik angkot. Okay, another question. What make you like Lusaka? Lusaka's got a lot of nice malls. The road network is nice. Yeah, generally I just like Lusaka. The weather is not very hot. Livingstone is hot. Yeah, Livingstone is more hotter. Lusaka is at least the weather is okay. But you know the mall in Jakarta is more modern than here. Let's go by the hotel. You see how it's. Okay. Very traffic in Lusaka. Them get red eye cause the money not to spend. Come and see me granddad teach the whole world. Not because me see that no mean me cannot stand. Give the message to the woman and the... Hi Max. Hi Max. How are you Max? Fine? Oh. Terakhir, aku pun diajak Boster mampir ke rumahnya yang berada di area kompleks perumahan kepolisian. Boster tidak tinggal sendirian, tapi bersama dengan dua keponakannya dan saudara perempuannya. Aku pun berkenalan dengan mereka semua. Inilah salah satu keponakannya, namanya Max, bocah laki-laki yang masih berumur 10 tahun. Seru banget kan perjalanan travelingku, tidak hanya eksplor kota-kotanya, ibu kotanya, desa pedalamannya, tapi juga eksplor di rumah penduduk asli. Hehe. Bagiku, perjalanan keliling dunia tidaklah lengkap kalau tidak kenal dekat dengan penduduk lokal asli. Terakhir dan tidak kalah penting, ini adalah salah satu video Boster ketika bertugas menjadi pengawal keamanan Presiden Zambia dalam sebuah acara, berseragam lengkap dengan senjatanya. Satu lagi, kata Boster, dia sangat cinta dengan pekerjaannya, berjumpa dengan presiden dan pejabat-pejabat kelas tinggi, tamu-tamu VIP, tidak hanya dari Zambia, tapi juga dari negara-negara lain. Cuma satu hal yang tidak dia sukai, yaitu gajinya biasa banget sebagai abdi negara, karena di sini dia adalah pribadi yang jujur dan tidak pernah korupsi. Salut sama kejujuran Boster. Hehehe, reviewku terlalu jujur banget ya. Hehehe, makasih udah nonton. Dah.